Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Aisyah ID, pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo. Bahagia rasanya pada kesempatan kali ini saya Ida Kurniati bisa menemani sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita akan berbincang dalam tema istiqomah dalam dakwah. Alhamdulillah telah hadir dua sahabat kita dari Kors Mubalighot yang akan menemani bincang santai kita pada sore hari ini. Yuk kita sapa beliau. Yang pertama Ustazah Asmiati SPD, beliau alumni Sekolah Mubalighot Aisyah dari PCA Kerembung. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Semangat untuk berdakwah. Yang kedua, sahabat kita Ustazah Indah Puspita Sari ST, beliau juga alumni Sekolah Mubalighot Aisyah dari PCA Sedati. Assalamualaikum Ustazah Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ceria Ustazah. Iya, alhamdulillah semangat. Baik Ustazah, seperti yang saya utarakan di depan tadi, kita pada sore hari ini akan membahas tema istiqomah dalam dakwah. Kata-kata istiqomah, kata dakwah itu sendiri buat saya bukan asing lagi. Memang sudah seringkali saya mendengar istiqomah, dakwah, sudah familiar di telinga kita seperti itu ya Ustazah. Istiqomah sendiri buat saya memang bisa jadi itu motivasi atau nasihat atau bahkan doa dari seorang teman seperti itu Ustazah. Kadang misalnya contoh saja kalau kita dari teman misalnya yang istiqomah ya, jangan menyerah, istiqomah, semoga kamu bisa istiqomah. Nah itu kalau saya yang memaknai seperti itu Ustazah. Kalau Ustazah berdua ini, kata istiqomah dalam dakwah itu seperti apa? Mendefinisikan atau punya makna tersendiri? Monggo Ustazah Indah. Terima kasih Ustazah Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata-kata istiqomah itu memang sering kita dengar ya. Bahkan kalau misalkan kita kita dalam kajian-kajian gitu, harus istiqomah, amalan sedikit harus istiqomah kan gitu. Apa sebenarnya istiqomah? Nah, istiqomah itu saya teringat pada suatu hadis Rasulullah, yaitu dari sahabat Abu Amr. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak bertanya lagi kepada siapapun selain engkau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah." Rasulullah saja bersabda beriman kepada Allah dan istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berasal dari kata istaqoma, ya artinya tegak dan lurus. Kalau bisa kita artikan yaitu istiqomah itu terus berada di jalan yang lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri, dan kita berusaha dalam ketaatan maupun yang baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dan berusaha menjauhi larangan. Itu kata-kata istiqomah. Bagaimana kita istiqomah dalam berdakwah? Dakwah itu artinya kita menyeru kebenaran. Kita menyeru kebenaran karena Allah sendiri yang menyuruh kita sebagai umat muslim untuk berdakwah di jalan Allah. Karena tujuan orang-orang jahat itu di sekeliling kita adalah mereka mempunyai tujuan untuk supaya kebenaran itu tidak muncul, supaya orang-orang yang menyuruhkan kebenaran itu supaya tidak berseru lagi. Akhirnya kejahatanlah yang menang. Lah kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Nah, berdakwah itu
kita harus menerima segala konsekuensinya seperti apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Beliau nabi dan rasul dulu itu bagaimana mereka berdakwah, kita sudah tahu ya, bagaimana beliau perjuangannya, dilempari batu, kemudian dilempari kotoran, itu adalah resiko. Tapi Allah hanya menyeru kepada kita, merintahkan kepada kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan. Itu hanya kewajiban kita, hanya cukup sampai menyampaikan saja. Adapun respon orang lain yang kita dakwahi itu adalah hak prerogatif Allah, ya. Jadi mereka mau menerima, alhamdulillah. Mereka mau tidak menerima, mereka mau membenci kita, alhamdulillah ala kulli hal. Karena Allah tidak membebani kita terhadap respon orang lain. Maka dari itu Allah hanya mensyaratkan kepada kita dalam dakwah yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 125, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita telaah ayat ini lebih dalam, yaitu Allah mensyariatkan kepada kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu, yaitu maka berilah dakwah dengan cara-cara kita yang terbaik, dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Yang kedua adalah berikanlah dakwah dengan pelajaran dan pengertian-pengertian yang harus kita sampaikan supaya bisa bisa diterima oleh masyarakat dan bisa merangsang pikiran manusia. Jadi dakwah itu kita menyampaikan berupa pelajaran-pelajaran supaya manusia itu berpikir, yang kita dakwah itu berpikir bahwa oh iya ya benar ya gitu. Otak mereka berpikir sendiri, menganalisa sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika sudah tidak bisa kita berdakwah dengan hikmah, kita memberikan pelajaran juga tidak bisa, adalah cara yang terakhir adalah dengan berdebat. Berdebat pun kita diperintahkan dengan ahsan, dengan santun, yaitu kita tetap menggunakan dalil-dalil yang berasal dari Quran dan As-Sunnah. Begitu Ustazah. Mungkin Ustazah Asmiati ada mungkin makna lain atau menambahkan dari Ustazah Indah. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan dari apa yang saya pelajari, yaitu tentang definisi istiqomah dalam dakwah, yaitu seseorang yang tetap istiqomah dan konsisten menekuni jalan dakwah apapun resiko dan konsekuensi yang akan dihadapi. Mereka akan berjuang dalam dakwah dengan segala kekuatan dan segala pengorbanan, dan mereka juga tidak akan tergoda dalam hal-hal duniawi. Seperti dalam surat Al-Ahqaf 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di jalan Allah, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka tidak pula bersedih atau berduka cita. Yang artinya seseorang yang istiqomah di jalan Allah akan Allah jamin, yaitu kehidupannya dengan kegembiraan dan di akhiratnya nanti dengan surganya. Insya Allah begitu.
Baik seperti yang Ustazah bilang tadi ya, itu memang jaminan dari kita yang bertugas berdakwah, yaitu Allah sudah jamin dijanjikan surganya Allah gitu ya, amin Allahumma amin. Tapi saya seperti yang Ustazah Indah bilang tadi, kita ini hanya bertugas untuk apa? Menyampaikan, ngajak, ngajak kebaikan seseorang gitu ya, untuk berbuat berbuat baik, amar ma'ruf gitu ya. Tapi Ustazah, dalam Islam pun istiqomah ini dalam aktivitas apapun istiqomah pasti dibutuhkan ya. Dalam aktivitas apapun gitu. Nah, terutama dalam dakwah Islam ini. Karena dakwah itu juga perintah Rasulullah, perintah para nabi. Bahkan Rasulullah tercinta Nabi Muhammad SAW bersabda gitu, balighu ani walau ayat. Nah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, sampaikan ya, bukan yang ditanyakan bukan hasilnya seperti itu ya. Pasti sampaikan saja, hasil nanti Allah yang kuasa, seperti itu ya Ustazah. Nah, kalau tapi mungkin Ustazah yang seperti Ustazah bilang tadi kan, orang mau menerima alhamdulillah, menolaknya juga alhamdulillah, tapi kita kan perlu ada ini strategi bagaimana orang itu bisa menerima dengan apa yang kita ajak, apa yang kita anjurkan, Ustazah berdua ini adakah strategi-strategi yang diterapkan gitu dalam berdakwah panjenengan? Pripun Ustazah? Zaman sekarang ini kan sudah zaman era digital ya, eranya media sosial. Jadi kita kalau membayangkan berdakwah itu jangan dibayangkan kita menghadapi jamaah yang begitu banyak seperti mubaligh atau mubalighat yang sudah kondang. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita, karena kita juga ilmu kita belum cukup lah sampai ke sana. Tapi zaman sekarang karena zaman media sosial, kita bisa mulai, kita berdakwah tiap hari, kita memposting suatu kebaikan-kebaikan, amalan-amalan ya. Misalkan kita bikin status, kalau malam Jumat kita bikin status bahwa ayo baca Al-Kahfi, sunahnya malam Jumat itu, sunah Jumat itu seperti ini gitu ya, kan? Kita mengingatkan, kita hanya pasang status, kita tidak berdakwah bilisan, tapi dengan jari-jari kita ini kita berdakwah, ya kan? Jadi adab hari Jumat itu bagaimana, adab tidur, kalau mau tidur adab tidur itu bagaimana, gitu kan? Nah, kalau kita men-share sesuatu itu dan dibaca oleh orang lain dan dilaksanakan oleh mereka dan mereka menjalankannya, kita dapat pahala tanpa dikurangi sedikit pun, kan begitu hadis Rasulullah. Jadi mulailah kita berdakwah melalui secara luas ya, melalui postingan. Jadi jari-jari kita ini nanti kita gunakan untuk berdakwah supaya diringankan hisabnya nanti di akhirat kelak ya. Mudah-mudahan demikian. Amin ya. Jadi terus kita mulai berdakwah juga di lingkungan keluarga ya. Betul, misalkan ayo minum tangan kanan harus duduk gitu ya. Terus kemudian adabnya kalau misalkan ke kamar mandi bagaimana, ayo kaki kiri dulu yang masuk, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena seorang ibu itu kan madrasah ya bagi anak-anaknya. Jadi kita tuh ibu kan harus ditakdirkan itu memang katanya 7.000 kata per hari ya. Jadi harus mengingatkan anak secara terus menerus, itu kan juga dakwah. Bagaimana ketika keluar rumah lah, itu kan juga dakwah. Kalau menurut saya, kalau strategi berdakwah, kita juga melihat kondisi juga. Yang kedua adalah melihat dengan siapa kita berbicara. Terus kemudian tempatnya di mana, kondisinya bagaimana. Kan juga kita harus membedakan kita berbicara dengan siapa yang kita temui, anak muda kah? Kalau kita berbicara dengan anak muda, berarti kita harus menggunakan
bahasanya anak muda. Betul. Ya kan, Iya. supaya mereka paham, karena anak muda zaman sekarang itu tidak mau digurui. Ya kan, Betul. jadi kita harus menyelami dunia mereka, ya kan. Yang kedua, kalau misalkan kita dengan orang sepuh-sepuh, misalkan kita harus, suara kita harus lebih rendah, kan gitu ya. Dimanapun kita berada, kita di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung, kan gitu ya. Betul. Terus kemudian kondisinya seperti apa, kondisinya susah atau kondisi dalam keadaan bencana, kondisinya bahagia, syukuran, itu yang harus kita perhatikan, Ustazah. Jadi strategi dakwahnya itu seperti itu. Kalau menurut saya yang selama ini ya saya jalan itu seperti itu. Kalau Ustazah Asmiati pripun? Insya Allah itu tadi memang benar sekali ya, katanya Ustazah Indah, bahwa strategi dakwah itu tidak hanya bilisan tapi juga dengan keteladanan. Betul. Ya. Iya. Karena keteladanan itu lebih mengena daripada hanya kita bicara saja. Seperti zamannya Rasulullah SAW dulu dengan seorang pengemis Yahudi ya, yang beliau di ujung pasar Madinah ya, di situ ada pengemis yang setiap hari itu selalu mencela Rasulullah SAW. Siapapun yang mendekat dia bisiki bahwa Rasulullah itu seorang pembohong. Sampai Rasulullah mendengar dan Rasulullah tidak terlalu dipikirkan. Rasulullah di situ itu setiap hari membawakan makanan dan menyuapinya dengan baik sampai asalnya. Setelah itu sahabatnya Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah, amal apa yang belum saya lakukan? Amalnya Rasul seperti Rasulullah yang belum saya lakukan. Aisyah berkata, setiap pagi Rasulullah membawakan makanan untuk pengemis buta di ujung pasar. Iya. Setelah itu sama Rasulullah dilakukan, sama Abu Bakar dilakukan, dia juga membawakan makanan, juga menyuapi. Tapi si pengemis buta ini merasa tidak seperti orang yang biasanya. Kok beda? Iya, beda. Biasanya tuh sopan, santun, makanan itu tidak diberikan, melainkan di bawah Rasulullah. Sebelum dikasihkan itu dihaluskan dulu. Di situ pengemis itu juga membisikkan kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah itu begini begitu. Tapi ini siapa ya? Di situ Abu Bakar marah. Yang biasanya menyuapi kamu itu yang kamu hujat, yang kamu caci maki. Di situ langsung seorang pengemis itu menangis. Dia terharu. Dan seketika itu pengemis itu langsung Masuk Islam. mengucapkan syahadat di depan Abu Bakar. Insya Allah. Jadi apa itu? Keteladanan. Keteladanan itu lebih masuk. Iya, Iya, betul. gitu. Mungkin itu. Iya, saya sih sepaham juga sih sama Ustazah Asmiati. Kalau memang saya juga tidak pandai dalam menyampaikan atau dakwah di depan jamaah gitu ya Ustazah. Mungkin karena memang keterbatasan kita ini masih ilmu kita masih tipis banget gitu ya. Jadi kita masih merasa belum mampu untuk melakukan hal seperti itu. Tapi saya juga berusaha saja. Paling enggak saya bisa dakwah melalui keluarga dulu, seperti orang kiri kanan dulu, ya, seperti itu yang memang selalu saya contohkan, dan saya memang tidak bisa ini salah, itu enggak. Tetap saya melalui contoh bagaimana Rasulullah itu seperti itu, keluarganya seperti itu, Ustazah. Kalau dari Ustazah Indah tadi kan posting dakwah lewat WA ini ya, medsos itu ya,
bisa FB, bisa IG, bisa WA, tapi tidak semua orang itu punya semua ini usia. Tapi sekarang ini rata-rata orang sudah punya WA ya usia. Jadi kita lebih mudah untuk menyampaikan lewat WA apa itu motivasi atau doa-doa gitu ya lewat media WA ini. Rata-rata semua sekarang mau muda mau tua mbah semua sekarang sudah bisa WA gitu ya. Tapi kadang itu kita ini kalau misalnya nge-share di grup atau nge-share di mana itu kan suka-suka ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang dibilang ria, suka pamer. Nah, itu kan buat saya itu kadang seperti kendala saya dalam kalau sudah dibilang temen ria gitu, ya Allah apa iya, padahal niat kita kan bukan seperti itu ya usia. Niat kita dalam kebaikan, berbagi ilmu atau apa. Nah sekarang ini kan ada juga yang misalnya tengah malam suka tahajud, itu kan ada juga yang ria atau apa semacam itu ya itu membuat saya down gitu ya. Mungkin itu buat saya sih salah satu kendala gitu ya. Bagaimana saya hidup di masyarakat saya, lingkungan saya seperti itu, atau Ustazah sendiri mungkin dengan lingkungan Ustazah Asmiati atau Ustazah Indah mungkin berbeda dengan apa yang saya alami. Kalau Ustazah sendiri ada nggak kendala-kendala dalam berdakwah itu sendiri, Us? Di sebuah cerita ada seekor elang. Elang ini merupakan hewan yang sangat menakutkan ya bagi kalangan dunia hewan, karena elang adalah hewan predator. Tapi hanya satu yang berani sama elang itu. Jadi ketika elang terbang, ada burung gagak yang menunggang di punggung elang. Burung gagak ini terus mematuk kepala elang ini. Tapi elang ini tidak menghiraukan. Padahal kalau kita logika, elang ini kan punya kekuatan yang sangat besar. Dia bisa melawan, bisa mengamuk lah. Tapi elang dengan santainya dia tidak akan melawan. Dia biarkan saja burung gagak itu. Dia tetap terbang. Dia apa yang dia lakukan? Terus dia terbang tinggi sampai akhirnya burung gagak itu jatuh. Karena burung gagak tidak bisa dalam gravitasi yang tinggi. Apa artinya itu? Elang itu ibarat kita, sebagai pendakwah. Burung gagak itu orang yang kita dakwai, ya kan? Kita tidak usah merespon, kita tidak usah berdebat dengan orang yang tidak setuju dengan kita. Bahwa orang itu akan mencaci maki kita, akan menghina kita. Kita biarkan, kita hanya sibuk untuk berprestasi. Betul. Bagaimana kita memperbaiki diri dan kita tunjukkan prestasi kita, gitu ya. Sebagai contoh, kita di Aisyah ya, kita itu kan di Aisyah itu orang-orang Aisyah itu dicap sebagai orang yang pelit. Ya. Kalau kita berdebat dengan orang-orang yang mencap kita pelit itu percuma, ya kan? Itu buang-buang waktu, buang-buang energi. Tapi kita tunjukkan bahwa kita punya namanya program. Semuanya di Sidoarjo ini sudah dilaksanakan ya, yaitu namanya sedekah cantolan. Misalkan sedekah cantolan itu kan di luar ekspektasi orang-orang di luar kita kan, di luar ekspektasi. Karena orang itu biasanya bersedekah kan ke masjid, ke anak yatim gitu ya, berupa uang atau berupa sembako. Tapi ini sedekah cantolan ini kok bisa ya ada sedekah yang yang membungkus sedekahnya itu berupa makanan yang sudah satu kali bisa siap makan. Misalkan itu ada paket sayur sop dengan lengkap dengan tahu tempenya, ada paket sayur asem dengan ikan pindangnya, ada paket sayur bayam dengan dadar dengan jagungnya. Lah, itu masyarakat itu sangat sangat antusias ya. Dari semua tempat yang teman-teman kita teman-teman yang posting tentang sedekah cantolan, itu masyarakat sekitar tuh sangat antusias. Malah di tempat saya itu ibu-ibu tuh menunggu kapan ya ada itu lagi. Bahwa nggak hanya ibu-ibu tapi
bapak-bapak ojek online, kadang itu mereka sampai bawa penumpang pun mereka itu sampai ngambil untuk istri tercinta di rumah, kan lumayan, nggak usah masak hari ini. Betul. Gitu ya, nggak usah belanja hari ini, jadi meringankan sekali lah. Itu dengan seperti itu kita tunjukkan bahwa ini loh kita itu, ya kan, Aisyah itu seperti ini ada gitu loh. Jadi tidak perlu energi yang kita meladeni orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, tapi kita tunjukkan bagaimana kita terdepan. Nah itu kita juga sebagai Aisyah, kita juga posting itu loh, posting kegiatan-kegiatan kita di Aisyah itu pun juga merupakan dakwah. Ya, jadi bagaimana kita bersedekah candolan, misalkan kita itu membantu korban bencana alam. Nah itu kan, terus kemudian seperti Bu Ida lakukan juga sebagai kader TB, itu kan juga berarti ternyata Aisyah itu tidak hanya sekedar ceramah ya, gitu kan. Ternyata Aisyah itu juga berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap program-program pemerintah gitu ya. Jadi itu bagian dari dakwah. Makanya kita itu jadi kalau kita posting itu bukan artinya pamer, ya kan. Kalau pamer itu kan pribadi kita sendiri itu ya. Tapi kalau ini kegiatan yang positif harus kita share. Nah, itu bagian dari dakwah. Nanti kemudian barangkali bisa ditiru oleh orang lain. Nah, itu kan juga ladang pahala juga bagi kita gitu, Ustazah. Iya. Kalau Ustazah Asmiati di daerah seperti apa? Di wilayah Ustazah? Di Insya Allah hampir sama apa yang dikatakan Ustazah Indah. Tapi semua kendala pasti ada ya? Kendala semua pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Insya Allah yang Ustazah Indah tadi bahwa contoh ya, atau kita diam saja tapi kita buktikan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah begitu. Iya betul. Seperti itu memang dimanapun kita dakwah pasti ada yang menerima atau menolak, itu pasti ada ya, seperti itu Tapi bagaimana pandai-pandainya kita menghapus yang membuat kita tidak semangat itu ya, hujatan teman atau bagaimana itu. Memang buat saya seluruh tubuh saya ini memang kalau bisa saya gunakan untuk berdakwah seperti itu ya. Bagaimana saya menggunakan jari-jari saya begitu, walaupun saya bermain HP, tapi bagaimana HP itu membuat saya berpahala seperti itu Ustazah. Bagaimana kaki saya harus melangkah kemana yang Allah anjurkan, Rasul contohkan seperti itu. Nah, bagaimana sampai saya berbusana pun buat saya itu saya niatkan memang untuk berdakwah seperti itu. Saya juga berterima kasih ya kepada Ibu pimpinan yang bisa menerima saya seperti ini dalam berpakaian gitu ya karena ini membuat saya senang gitu. Saya juga berbangga, ternyata Aisyah itu baik juga gitu, nggak harus kamu aliran ini, kamu aliran itu, enggak juga gitu. Alhamdulillah ternyata Aisyah nggak membeda-bedakan mengenai busana atau gimana. Yang penting kan memang sesuai anjuran Islam, menutup aurat seperti itu. Semua itu kalau saya memang saya lakukan semua ini, penampilan saya memang saya niatkan untuk dakwah bagaimanapun itu bentuk ketaatan saya, cinta saya kepada Rasulullah. Kalau memang saya mencintai Rasulullah, rumah tangga saya pun akan saya tuntun bagaimana Rasulullah itu dalam berumah tangga, termasuk saya harus mencontoh bagaimana istri-istri Rasulullah. Lah itu adalah bentuk dakwah diri saya, karena saya belum bisa, harus dakwah yang jangan kalau kamu tidak bisa melakukan hal yang besar, yang kecil pun jangan ditinggalkan. Itu seperti itu salah satunya dakwah saya seperti itu Tapi
seperti yang Ustazah bilang tadi ya, kita ini kadang semangat itu naik turun, iman aja naik turun. Semangat itu kadang kita kalau sudah dihujat misalnya di rekan sendiri atau apapun, itu serasa semangat itu down gitu ya Us ya. Aduh, wes males gitu ya Us ya. Nah, kalau Ustazah sendiri bagaimana memupuk semangat itu ya Ustazah ya, biar bisa istiqomah gitu ya. Bagaimana kalau Ustazah tetap memelihara hati ini bisa istiqomah dalam dakwah itu Ustazah. Bagaimana kiat-kiat atau menjaga hati supaya tetap istiqomah dalam dakwah, bagaimana Ustazah? Ya, manusia sekali ya Ustazah ya. Kalau misalkan kita dihujat, kita nangis, kita down, itu ya manusia sekali, manusiawi sekali ya. Apalagi kita wanita ya. Wanita itu kan makhluk yang pakai perasaan. Betul. Semua itu kan pakai perasaan. Betul. Gitu ya. Baper gitu ya. Nah, kita itu baperan. Apalagi kalau sudah PMS itu ya. Wah, itu pasti lagi jadi masalah kecil jadi besar gitu ya. Apalagi kita bacanya di media sosial ya kan. Kita kan nggak tahu tatap muka. Jadi kita baca komen orang gini, wah kalau suasana hati kita nggak pas itu bisa jadi besar kan gitu ya. Karena tulisan emoticon itu kan juga jadi masalah. Nah, kan beda dengan orang yang bertatap muka seperti ini. Nggak bisa lihat mimik nggak bisa lihat mimiknya ini gimana gitu ya. Kalau saya itu menyikapi begini, saya awal-awal dulu ya gitu saja ya nangis ya gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya saya tersadar bahwa saya ini banyak dosa, saya ini amalan berantakan, hisab menegangkan, surga ya gak jelas. Terus saya kalau nggak dakwah itu, terus bekal saya apa? Betul, itu kan. Itu ya. Terus yang kedua, kalau saya nggak dakwah, nanti kalau saya wafat, orang itu mengingat saya itu apanya, gitu kan? Betul. Kebaikan saya kah atau keburukan saya, itu kan? Kalau misalkan ada orang, si fulan meninggal, si fulan yang mana? Oh itu ya, yang tukang adzan ya, itu yang suaranya ngajinya merdu ya, oh ya itu yang tukang sedekah lah, itu kan kita ikut senang, ya kan? Betul. Mendengarkan kita, ya Allah, siapa ya yang saya pengen ya Allah kayak gitu. Oh itu yang sedekah ini, yang ini orangnya begini. Betul. Ya, itu kan kita ikut senang lah. Adapun kalau misalkan orang itu tukang maksiat begini kan kita sedih, ya Allah jauhkanlah kami ya, alhamdulillah ya, anak dan keluargaku semuanya terhindar dari itu kan, seperti itu. Jadi berpikirnya itu menimbang kita sendiri. Jadi apa bekal kita nanti di akhirat nanti gitu ya. Betul. Apa bekalnya? Karena Allah sudah memberikan banyak sekali rizki untuk kami, untuk saya. Jadi rasa terima kasih saya kepada Allah itu bagaimana? Ya inilah jalannya. Jadi, kita berdakwah lewat Aisyah begitu. Iya, kembali ke Allah ya. Penyemangat kita adalah Allah ya. Apalagi kita ini sudah usia loh. Bekal apa nanti kita ini ya? Kita sudah usia, jadi kita ini harus memperbanyak kebaikan. Terserah orang mau bilang apa ya, seperti itu. Kalau Ustazah Asmiati gimana Ustazah untuk memupuk biar istiqomah itu bisa mulus aja, dakwah bisa istiqomah itu seperti apa Ustazah? Yeah. Kalau kita kepingin istiqomah di jalan dakwah, pertama ilmu yang harus kita siapkan ya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sebelum turunnya wahyu, sebelum berdakwah, Allah menurunkan wahyu pertama kali itu kan surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Di situ Rasulullah disuruh belajar dan belajar lagi sampai kurang lebih 5 tahun. Rasulullah diajari sama Allah, sama malaikat. Baru setelah 5 tahun dirasa cukup, baru Allah memberi
tugas untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi kita sebelum berdakwah harus belajar dulu dan belajar lagi. Setelah belajar kita juga harus tahu apa sih keutamaan dari istiqomah dalam dakwah itu. Jadi kalau kita tahu keutamaannya, insya Allah kita akan semangat terus dalam melakukan dakwah, istiqomah terus dalam melakukan dakwah. Yaitu kita tahu, oh ternyata orang kalau istiqomah menyampaikan suatu kebaikan itu nanti orang yang mendengar kebaikan itu dan ditularkan ke orang lain, insya Allah pahalanya itu mengalir terus. Dan itu sampai akhir hayat. Kita akhir hayat dan akhir dari dunia ini. Jadi meskipun kita tidak ada, kalau orang itu masih melakukan apa yang kita sampaikan, kebaikan itu, insya Allah pahalanya itu mengalir terus. Jadi amal jariah ya. Jadi amal jariah. Betul. Dan yang ketiga yaitu kita tahu ancamannya, ancaman Allah. Kalau kita mengetahui sesuatu yang baik Maksiat tidak disampaikan atau mengetahui orang berbuat maksiat tidak kita tegur atau tidak kita nasihati, itu juga diancam sama Allah. Kamu tahu itu tidak boleh, kenapa tidak disampaikan? Betul. Dan itu pun neraka, ya, neraka. Dan yang keempat adalah doa. Insya Allah kalau kita sudah berusaha, sudah mencari ilmu, sudah mengetahui apa baiknya, apa buruknya, kita harus imbangi dengan berdoa. Selalu ya Usia. Selalu. Salah satu doanya insya Allah yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ke dalam agamamu. Insya Allah begitu. Dan kalau sudah begitu, Allah itu menyuruh malaikat untuk turun menjaga kita, orang-orang yang istiqomah di dalam dakwah. Amin. Dijaga dari kesedihan dan yang tadi saya sampaikan, jannah yang dijanjikan. Insya Allah begitu. Seperti itu ya Ustaz. Iya. Alhamdulillah sudah banyak yang kita sharing ya pada hari ini. Sepertinya waktu sudah habis ya pada sore hari ini kita tutup. Teristiqomah itu bukan hanya terkait dengan motivasi atau keinginan untuk mencapai suatu tujuan, tetapi suatu kemampuan untuk mengendalikan mengendalikan diri, cara berpikir kita untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sikap istiqomah merupakan faktor terpenting dalam komitmen diri kita untuk dalam pola hidup sehari-hari yang tidak teratur itu menjadi yang lebih baik di jalan Allah. Semacam itu mudah-mudahan ini perbincangan yang membawa manfaat Ustazah. Terutama bagi kawan-kawan kita mubalighot. Kita saling menyemangati teman-teman kita mubalighot yang masih harus mencari ilmu, belajar, memberanikan diri untuk berdakwah seperti itu ya. Mudah-mudahan menjadi semangat teman-teman kita. Kita tutup Ustazah. Mohon maaf bila ada salah khilaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum.